Allahu 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 Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur, kita masih bersama kitab halal dan haram dalam pengobatan, bab hukum aborsi. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas pengertian aborsi dan pembagiannya, serta dalil-dalil secara umum larangan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan membahas hukum aborsi secara lebih khusus. Pertama kali bahwa tidak ada ayat dan hadis secara tegas menjelaskan tentang hukum aborsi. Kan aborsi itu istilahnya baru muncul pada akhir-akhir ini, tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun begitu, para ulama mengistimbatkan dari beberapa ayat yang menunjukkan larangan untuk membunuh nyawa yang maksum, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat An-Nisa 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh nyawa seorang mukmin secara sengaja, maka siksanya adalah masuk dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya serta mengadabnya dengan adab yang besar. Ada satu hadis yang perlu kita perhatikan, dan hadis ini sangat terkenal sekali, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwas shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan yang dipercaya. Beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan salah satu kalian itu terdapat pada perut ibunya selama 40 hari. Tidak disebutkan 40 hari apa. Tapi kalau di dalam riwayat lain, ya, pada ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan arba'ina yauman, itu maksudnya arba'ina yauman nutfatan. Apa nutfah? Nutfah itu adalah setetes, ya, air mani. Kalau lebih tepatnya lagi bahwa nutfah itu dalam bahasa sekarang adalah zigot. Apa zigot itu? Zigot adalah pertemuan antara sel telur dan sperma, sel telur wanita dan sperma laki-laki yang bertemu, kemudian terjadilah pembuahan. Disebutlah zigot, atau disebut dengan nutfah di dalam bahasa Arabnya. Jadi pembentukan salah satu di antara kalian di dalam janin, di dalam perut ibunya itu 40 hari bentuknya masih zigot, pembuahan pertama. Summa yakunu fi dzalika alaqatan mislu dzalik. Ini lafaz hadisnya seperti ini. Mungkin dalam lafaz lain, ya, bunyinya agak beda tapi maknanya sama. Kemudian seperti itu juga, yaitu arba'ina yauman juga, 40 hari berikutnya berupa alaqatan.
Apa alaqah? Alaqah itu dari kata alaqah yu'alliqu ta'liqan alaqatan. Sesuatu yang menggantung. Ya, namanya ini menggantung begitu. Ini namanya alaqah, sesuatu yang menggantung. Ya. Jadi namanya menggantung. Ini juga menggantung. Ya. Menggantung, kabel ini menggantung pada alat ini, menggantung alaqatan. Jadi pada umur 40 hari kedua itu bentuknya alaqatan. Apa alaqah itu? Segumpal darah yang menggantung di rahim ibu. Jadi zigot tadi berubah besar menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim ibu. Bentuknya masih kecil begitu. Maka di dalam surat Iqra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Rabbmu, bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan begitu lafadznya. Lafadznya Iqra bismi rabbika, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Untuk mengenalkan kepada manusia pertama kali tentang Allah. Allah itu siapa? Allah adalah penciptamu, Rabbuka, dengan nama Rabb yang mengatur alam semesta ini, yang mempunyai alam semesta ini, yang menciptakan kamu dari bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu atau yang menciptakan alam ini. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah yang menggantung pada rahim ibunya. Ini maknanya sangat mendalam para hadirin rahimakumullah. Ketika manusia kenal pertama kali dengan Al-Quran, dia akan kenal dengan sifat Allah yang paling kelihatan, yaitu pencipta, khalaq. Makanya Al-Fatihah, pembuka Al-Quran, itu pertama kali ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita mengenal Rabb terlebih dahulu sebelum mengenal Allah. Mengenal Allah itu tahap kedua. Kita harus mengenal Rabb dulu. Jadi untuk mengenal Allah ya sesungguhnya harus melalui Rabb, pencipta. Salah satu sifat Allah itu pencipta. Penciptaan apa yang paling kelihatan? Menciptakan alam semesta ini. Kalau untuk manusia menciptakan diri kalian. Diri kalian itu diciptakan dari siapa? Min alaqin, dari alaq. Jadi kita itu dulu menjadi orang yang sangat tergantung, menjadi benda yang tergantung pada rahim ibu. Artinya kita ini tergantung sama ibu kita. Oleh karena itu hak ibu menjadi 3 kali lipat daripada hak bapak. Perhatian kita kepada ibu harus 3 kali lipat daripada perhatian kepada bapak, karena kita dulu tergantung sama rahim ibu. Itu summa yakunu mislu dzalik alaqatan. Summa yakunu fi dzalika mudghatan mislu dzalik. Setelah 40 hari kedua, maka pada 40 hari ketiga itu menjadi mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging. Jadi dari nutfah ke alaqah ke mudghah. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. 120 hari berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Karena setiap bulan 30 hari. Jadi 4 bulan. Setelah 4 bulan, summa yursilul malak. Setelah 4 bulan diutuslah malaikat. Malaikat peniup roh. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiup roh pada janin tersebut. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa bayi itu ya mulai ada nyawanya pada umur 4 bulan. Dari hadis ini itu menunjukkan mukjizat hadis. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditentukan 4 hal. Takdir. Ini namanya takdir yang kedua. Namanya takdir al-umri. Sebelumnya ada takdir lagi. Apa itu? Takdir al-azali. Sebelum kita diciptakan dalam perut ibu, Allah sudah mentakdirkan fulan akan lahir tanggal sekian, ya, di tempat sekian. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz qabla
ayyakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Itu namanya takdir azali. Kemudian baru takdir ini ditakdirkan kembali, diupdate atau diupgrade. Ya, kembali takdir itu, dan takdir ini tidak bertentangan dengan takdir sebelumnya. Hanya mengupgrade, mengikuti takdir sebelumnya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan yang pertama itu namanya qada, yang ini namanya qadar. Qada itu teorinya di Lauhul Mahfuz, qadar itu aplikasinya. Ya. Jadi pengamalannya itu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, tidak bergeser sedikit pun. 4 hal, apa itu? Ditulis rezekinya berapa selama dia hidup. Fulan ini dari lahir sampai mati rezekinya semuanya sekitar 4 miliar. Selama rezekinya enggak berkurang, enggak bertambah. Begitu loh, orang kalau beriman kepada Allah itu tidak takut dengan rezeki. Banyak sekarang mahasiswa mau menikah takut nanti dimakanin apa Ustaz? Ya, itu imannya kurang, itu imannya lemah. Ya, imannya lemah itu. Kalau nikah banyak pertimbangan, imannya lemah. Banyak pertimbangan apa? Pertimbangan takut nggak bisa memberikan rezeki. Karena sudah ditentukan. Dan nikah sendiri itu sudah ditakdirkan juga, kamu tuh jodohnya siapa? Anak Alaihissalam itu jodohnya siapa? Itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi walaupun Anda nggak ganteng, kalau takdirnya dapat istri yang cantik, terjadi itu. Jadi jangan grogi kalau Anda nggak ganteng. Dan yang nggak ganteng jangan sombong. Belum tentu istri Anda cantik. Itu takdir ini sono. Makanya kalau orang yakin seperti itu, hidupnya enak. Hidupnya enak, apapun yang terjadi itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi saya berusaha menurut koridor, di dalam koridor syariah, selesai. Jadi nggak perlu berdebar-debar, ya. Udah itu udah takdirkan kok. Ini sekarang ada ta'aruf nih, baru ada ikhwan dan akhwat yang sedang ta'aruf. Nggak perlu berdebar-debar. Jadi nggak jadi itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, ya. Rizkihi wa ajalihi. Ya. Ini ada ustadz yang baru proses nikah juga, masih berdebar-debar juga ini. Ya. Wa ajalihi, rezekinya dan ajalnya, matinya kapan juga sudah ditentukan. Wa amalihi, perbuatannya, ya, sampai berapa yang dia kerjakan selama hidupnya. Yang terakhir dia itu menjadi orang bahagia ataupun menjadi orang yang sengsara. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan aborsi? Kaitannya, kita belum masuk kepada hukum secara rinci. Kaitannya bahwa kalau kita mengambil contoh satu, karena para ulama menjelaskan aborsi itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, aborsi sebelum ditiup roh. Jadi aborsi sebelum 4 bulan. Dan aborsi setelah 4 bulan. Masing-masing para ulama berbeda pendapat. Kita bahas yang pertama dulu, aborsi sebelum 4 bulan. Para ulama berbeda pendapat, boleh atau tidak. Loh, kenapa berbeda pendapat? Karena aborsi sebelum 4 bulan bukan membunuh anak. Dia bukan membunuhnya. Jadi tidak masuk dalam larangan wala taqtulu auladakum. Enggak masuk di situ. Karena belum anak ini, masih darah, masih segumpal daging, masih segumpal darah, ya. Dan tidak masuk di dalam kategori wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dia belum jadi orang mukmin, belum ada nyawanya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan menggugurkan janin sebelum 4 bulan, sebelum ada nyawanya, hukumnya boleh, ya, boleh. Tentunya ada sebabnya, ya. Kalau ada penyebab sesuatu yang membuat dia harus menggugurkan kandungan, maka dibolehkan dalam keadaan sebelum 4 bulan.
kalau ada sebabnya. Kalau cuma iseng, ya para ulama sepakat haram hukumnya. Ini kan lagi hamil nih, masih 10 hari, saya mau iseng lah. Ya, iseng itu maksudnya mau daripada nggak ada kerjaan lah, saya mau gugurkan. Ya, itu haram. Itu haram. Kenapa haram? Karena ya nggak ada tujuan, nggak ada tujuan. Ini pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya apa hadis tadi? Pendapat kedua mengatakan menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Makruh. Kenapa? Karena menurut pendapat ini peniupan roh itu walaupun ditulis di dalam hadis itu setelah 4 bulan, tetapi pada hakikatnya kita nggak tahu sebenarnya itu kapan persisnya itu. Makanya karena kita nggak tahu, jangan-jangan 10 hari sudah ada rohnya, oleh karena itu hukumnya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Pendapat ketiga, ini madhabnya Imam Ghazali dan Ibnu Jauzi mengatakan menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Loh, haramnya dalilnya apa? Mereka mengatakan air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita. Makanya sudah terjadi pembuahan atau kita sebut dengan zigot. Ya. Kemudian kalau zigot itu kemudian muncul kromosom-kromosom yang jumlahnya 48 itu. Maka kalau menggugurkan janin dianggap itu merusak wujud. Ya. Dan ini alasan yang tepat juga. Ya, saya cenderung kepada pendapat yang ketiga ini bahwa kalau tidak ada keperluan, jadi ada dua ini. Menggugurkan kalau ada keperluan dengan menggugurkan tidak ada keperluan. Kalau menggugurkan ada keperluan, umpamanya diprediksi bahwa janinnya nanti akan cacat, janinnya akan mempunyai penyakit yang sangat parah, ya, atau ini mengganggu kesehatan ibunya, maka dipertimbangkan madarat dan manfaatnya. Dalam keadaan seperti ini mayoritas ulama membolehkan jika memang nanti janinnya akan membahayakan ibunya atau berbahaya pada dirinya sendiri, maka boleh digugurkan dalam masa sebelum 40 hari, sebelum 4 bulan. Tetapi Imam Ghazali di sini barangkali ingin mengatakan walaupun itu ada alasan tetap nggak boleh. Cuma saya ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada alasan, ya hukumnya haram. Kenapa? Karena dia telah merusak wujud. Haramnya tidak seperti haram kalau menggugurkan janin setelah 4 bulan. Saya berikan contoh yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Membunuh orang boleh enggak? Enggak boleh, hukumnya haram. Merusak remote boleh enggak? Boleh enggak merusak remote? Merusak remote kalau enggak ada sebabnya enggak boleh. Mau saya banting, blang. Haram hukumnya. Tapi haramnya kecil. Tidak seperti haram orang banting kepala orang. Beda kan? Saya umpamanya, ini saya beri contoh aja. Ini ada, nah, saya melempar baterai, boleh nggak itu? Kalau memberikan contoh boleh. Ya. Tapi kalau nggak memberikan contoh nggak boleh. Sama, atau saya melempar, ini saya berikan contoh nggak boleh karena ini harganya mahal. Maka saya berikan contoh yang murah-murah. Saya nggak berikan contoh, saya lempar. Kalau saya lempar rusak, ini kan lumayan walaupun nggak semahal ini. Ya. Maka saya cari yang paling murah yaitu baterai, dan baterai itu tahan banting. Nah, itu maksud saya bahwa sama-sama merusak, tapi merusak daya rusaknya itu cuma sedikit. Kalau umurnya baru 1 minggu, umurnya baru 2 minggu itu dampak rusaknya masih dikit. Tapi kalau umurnya sudah hampir 4 bulan, daya rusaknya mulai besar. Apalagi kalau sudah ada nyawanya, itu berarti membunuh. Di haram itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya rendah, tingkatannya pertengahan, dan tingkatannya besar. Makanya ada dosa kecil, dosa sedang, dan dosa besar. Besar ada besar, hanya besar, ada yang besar sekali. Jadi masing-masing ada tingkatannya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwa membunuh atau menggugurkan janin sebelum 4 bulan hukumnya kadang boleh, kadang makruh, kadang haram. Kita ambil semuanya dan kita terapkan pada setiap kasus. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru hukum yang pertama, yaitu hukum menggugurkan janin sebelum
4 bulan. Nanti kan kita lanjutkan pada yang kedua, bagian kedua, yaitu hukum menggugurkan janin setelah umur 4 bulan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا